Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Rina Fadila. Sekarang saya akan menjelaskan salah satu implementasi teori behaviorisme, yaitu metode pembelajaran mastery learning atau belajar tuntas. Topik pembahasan yang akan saya bahas yaitu pertama, definisi mastery learning, kedua, perbandingan pembelajaran konvensional dengan mastery learning, yang ketiga, tahapan pembelajaran mastery learning, dan yang keempat, alur pembelajaran mastery learning. Yang pertama, kita akan bahas definisi mastery learning. Nah, belajar tuntas atau mastery learning merupakan pendekatan, model, metode, dan teknik pembelajaran yang didasarkan atas pandangan bahwa setiap individu memiliki potensi untuk mencapai prestasi belajar optimal, asalkan diberi waktu belajar sesuai dengan kebutuhannya. Nah, pembelajaran mastery learning ini dikembangkan oleh John D. Carroll pada tahun 1971 dan Bloom pada tahun 1971. Nah, premis penting dari mastery learning ini adalah bahwa perbedaan individu dalam diri siswa belajar ini bakal berkurang dari waktu ke waktu. Nah, Anderson juga menemukan bahwa ketika siswa remedial diperoleh pengalaman dengan instruktif penguasaan mereka secara bertahap, membutuhkan lebih sedikit waktu ekstra untuk mencapai keterampilan entry level yang lebih meningkat. Nah, sekarang kita beralih ke perbandingan pembelajaran konvensional dengan pembelajaran mastery learning. Dalam pembelajaran konvensional, bakat atau aptitude peserta didik tersebar secara normal. Nah, kalau kepada mereka diberikan pembelajaran yang sama dalam jumlah pembelajaran dan waktu yang tersedia untuk belajar, maka hasil belajar yang dicapai akan tersebar secara normal pula. Nah, sebaliknya, kalau bakat peserta didik tersebar secara normal dan kepada mereka diberikan kesempatan belajar yang sama untuk setiap peserta didik, tetapi diberikan perlakuan yang beda dalam kualitas pembelajarannya, maka besar kemungkinan bahwa peserta didik akan mencapai penguasaan akan bertambah banyak. Nah, sekarang kita akan beralih kepada tahapan pembelajaran mastery learning. Nah, tahapan ini ada 5, yaitu pertama, orientasi, yang kedua, penyajian, yang ketiga, latihan terstruktur, yang keempat, latihan terbimbing, dan yang terakhir, ada latihan mandiri. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama ada tahap orientasi. Nah, pada tahap ini, guru menjelaskan tujuan pembelajaran, kemudian menjelaskan materi pembelajaran, serta kaitannya dengan pengalaman sehari-hari siswa, dan mendiskusikan langkah-langkah pembelajaran seperti berbagai komponen isi pembelajaran dan tanggung jawab siswa. Nah, yang kedua yaitu tahap penyajian. Nah, dalam tahap ini, guru menjelaskan konsep-konsep atau keterampilan-keterampilan baru disertai dengan contoh-contoh. Dilakukan dengan menggunakan media pembelajaran, baik visual maupun audiovisual. Lalu, perlu dilakukan evaluasi seberapa jauh siswa telah paham dengan materi yang diajarkan. Nah, yang ketiga yaitu latihan terstruktur. Dalam tahap ini, guru memberikan contoh praktik penyelesaian masalah berupa langkah-langkah penting secara bertahap. Nah, dalam tahap ini, siswa perlu diberikan beberapa pertanyaan. Kemudian, guru memberikan balikan atas apa yang telah dijawab oleh siswa. Selanjutnya, ada latihan terbimbing. Pada tahap ini, guru memberikan kesempatan pada siswa untuk latihan menyelesaikan suatu permasalahan, tetapi masih di bawah bimbingan. Nah, melalui kegiatan terbimbing ini, memungkinkan guru untuk menilai kemampuan siswa dalam menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan dan melihat kesalahan-kesalahannya. Yang terakhir ada latihan mandiri. Nah, latihan mandiri ini merupakan inti dari strategi mastery learning. Latihan mandiri dilakukan kalau siswa sudah mencapai skor unjuk kerja antara 85-90%. Nah, dalam tahap ini, peran guru adalah menilai hasil kerja siswa setelah selesai. Nah, setelah tadi tahapan pembelajaran mastery learning, sekarang kita akan bahas mengenai alur dari proses pembelajaran mastery learning. Nah, ini adalah alur dari proses pembelajaran. Misalnya, di akhir pembelajaran, guru mengadakan penilaian harian, kemudian dalam setiap penilaian ada kriteria ketuntasan minimal per KD. Nah, setelah guru melaksanakan penilaian harian, bisa dilihat untuk bagian kiri yang lebih dari KKM, ada pembelajaran pengayaan yang nantinya siswa akan membuat portofolio. Sedangkan untuk yang bagian kanan, untuk siswa yang kurang dari KKM akan menjalani pembelajaran remedial, kemudian diadakan tes ulang. Kalau siswanya lulus, maka siswa itu bisa tuntas dan lanjut kepada KD berikutnya. Nah, bagaimana sekarang sudah paham kan apa itu mastery learning dan bagaimana implementasinya dalam pembelajaran? Sekian dulu ya materi tentang mastery learning, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.